yang CG arsitek itu sampai diancam mau dibunuh loh. Iya, tapi sama orang Timur Tengah. Murid saya ini banyak ceweknya juga lama-lama. Cuman nggak ada yang nonjol. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa industri ini banyak cowoknya. Jadi saya mikir begini, kenapa kok kita nggak ikutan aja movement yang dari luar negeri, yaitu Women in Artist, apalagi Indonesia ini malah lebih bisa menerima emansipasi wanita ya, karena adanya figur Kartini sudah sejak lama. Jadi kita tidak akan mendapatkan objection yang terlalu besar seperti di luar negeri, karena yang CG arsitek itu sampai diancam mau dibunuh loh. Iya, tapi sama orang Timur Tengah. Ya lucu ya, dia bilang kamu datang aja ke Kanada kalau kamu berani. Seperti itu. So sampai segitunya. Cuman kalau saya sih, kalau sampai ada yang nantang saya begitu ya monggo-monggo aja. Saya lebih senang. Ya jelas, karena saya tahu saya berhadapan sama orang yang rendah banget ya, yang nggak bisa menghargai persamaan gender. Betul, betul. Karena nggak bisa dipungkiri kita baik cowok ataupun cewek, kita ini lahir dari rahimnya ibu. Itu aja yang saya bisa dapat. Ya kan? Jadi cikal bakalnya manusia ini selalu lahirnya dari wanita gitu. Kayak gitu. Nah, jadi saya ngadakan Kartini in Artist ini karena saya kepingin wanita-wanita di industri ini itu berani speak up, berani show themselves. Dan yang jadi masalah adalah mereka juga nggak terlalu berani speak themselves. Saya rasa juga nggak ada bedanya dengan industri arsitek sendiri ya, yang seperti kamu ceritakan. Cuman yang bikin jengkel memang kalau misalkan ada cewek yang upload di grup seperti Kampung 3D atau apa, pokoknya cewek lah, kerjaannya jelek ataupun bagus, waduh yang komen tuh bisa sampai 1.000 orang, luar biasa. Karena Jadi kayak komennya apa? ya komen gambarnya, jadi gambarnya jelek pun dibilang bagus, ya yes, pokoknya kepingin kenalan aja. Jadi kayak ya modus lah, modus. Jadi kayak cowok yang nggak pernah lihat cewek gitu loh. Sampai ada yang di grup itu ada cowok yang dia ngomong di grup ini banyak ceweknya ya. Terus kemudian bantah-bantahan sama saya. Malah kayak dia ini kayak namparin mukanya sendiri di depannya cewek-cewek. Ya lucu juga sih sebetulnya. Dan dia nggak malu tuh. Nah, ketemu orang-orang kayak gini memang menyebalkan sih sebetulnya. Ya, Jadi saya pikir harus harus berani speak up. Nah, cuman kalau kita bilang sebuah movement kayak Kartini in Artist ataupun perempuan berarsitektur, sebetulnya yang kita lawan ini bukan pria. Jelas kalau bagi saya, kalau mau dibilang pria ini, kalau dibandingkan wanita, menangnya pria ini cuma testosteron. Menang di muscle. Dan merasa senioritas dan bisa nyuruh-nyuruh. Ya, gampangannya ngomong gini. Istri saya adalah ibu rumah tangga, anaknya 3. Anak saya 3. Saya ngurus anak saya 1 aja mau nangis, apalagi dia 3. Gitu kan. Kayak gitu. Dan cowok ini sebetulnya kebanyakan alasan. Sebetulnya. Dan saya tidak bisa pungkiri juga karena ibu saya wanita karir, dan bahkan pada saat mengandung saya, dia masih kerja, dan bahkan sampai kena sakit kuning. Seperti itu. Dan dalam keadaan perusahaan keluarga pun kolaps, yang fight habis-habisan, itu mama saya. Untuk menghidupi anaknya 3. Jadi, ya makanya saya bilang sebetulnya willpower dari seorang pria itu nggak ada apa-apanya sama seorang cewek. Kalau cewek itu memang mau. Itu menurut saya begitu. Nah, sekali lagi, bagi saya sebetulnya movement ini bukan nge-fight cowok, karena cowok bukanlah makhluk yang perlu ditakutin atau dijadikan saingan, tapi sebetulnya yang kita fight adalah norma sebetulnya, stigma, dogma, di mana
wanita, kita nggak bisa pungkiri walaupun Indonesia ini walaupun bukan negara ketiga sebetulnya, kita ini termasuk negara kedua kalau mau dibilang secara ekonomi harusnya. Dalam keadaan kayak gini aja kita bisa lebih pulih cepat ekonominya daripada negara lain kok. Dan yang jadi masalah adalah mentalitinya masih terbelakang, masih tradisional. Oh, pokoknya nanti kalau aku udah lulus kuliah, aku mau merit, aku punya anak, selesai. Ya kayak kamu tadi cerita, ada yang bilang, pokoknya cari suami yang kaya, hidupku enak, selesai. Jadi saya cuma berpikir, kalau kayak gini, hidup ini nggak ada artinya nih. Betul. Ya, saya setuju sekali ada waktu kamu bilang bahwa hidup itu, waktu itu berjalan begitu cepat. Kayak sekarang aja, saya dulu kenal Iwan aja udah tahun berapa. Dia murid saya yang pertama, termasuk salah satu murid saya yang pertama. Sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Ya kan? Saya seakan-akan baru kemarin bilang sama Evan, terus kemudian mau bikin studio, terus ketawa-ketawa, bikin nama studionya apa, terus keluar namanya Dua Gemblung, ketawa-ketawa. Sekarang kita udah berapa tahun sejak itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi nggak kerasa. Waktu itu berjalan begitu cepat. Jadi dari mau sampai kapan wanita-wanita di industri ini mau diem aja terus pasrah dengan keadaan dan takut terhadap dirinya sendiri sebetulnya. At the end of the day, manusia itu cuma takut terhadap dirinya sendiri. They play fear di kepalanya. Jadi itu yang untuk menjawab 2G memang 2 gemblung. Makanya cuman bedanya sekarang jadi angka 10, bukan 2G. Saya kurus, Evan masih bulat. Bukannya double O? Enggak, saya udah kurus. Evan tok yang masih stuck. Jadi apa? Kalau diffusion ya lain lagi ya. kayak Dragon Ball digabung gitu ya, fusion ya. Iya makanya. Bukan sini. Cuman ya pada akhirnya yang kita fight memang ya itu mentality. Bagaimana kita nge-break ini? Nah, untuk nge-break ini kalau kita cuma satu persatu akan susah. Makanya kita paling gampang adalah build movement, dan kita akan memberikan wadah, which is ini movement sama-sama kayak kamu, nggak ada ininya. Kita nggak ada niatan untuk monetize or something. Ya, kalau kamu mau lebih pintar ngerender ya silahkan beli course-nya kita. Tapi kita akan terus build movement, kayak lakukan webinar, kita akan undang banyak orang di industri kita, entah itu arsitek, entah itu dari Archviz sendiri. Contoh ya kayak Archviz sendiri adalah IGPIC, itu bisa dikatakan studio tertua ketiga. Yang pertama 2G, yang kedua Polynet, dan yang ketiga IGPIC. Itu yang ngerain company-nya adalah perempuan, namanya Fania. Jadi itu juga cukup itu bisa jadi kayak panutan juga. Terus kemudian nanti kita bisa undang orang-orang internasional yang juga menggerakkan Women and Archviz. Itu saya punya linknya semua untuk menginspirasi bahwa nggak seharusnya jadi seorang wanita itu cuman diem aja and cuman pasrah, oh ini banyak cowoknya, terus kemudian ya pokoknya aku bisa ngerender segini aja, nggak perlu hebat-hebat kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.